warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Syahbabila, mahasiswa program studi pendidikan baru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dengan dosen pengampunya, Bapak Profesor Dr. Otip Satibi MPD, selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 4 poin utama. Mohon disimak ya teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu sebagai berikut. Mengapa proses pendidikan memerlukan kurikulum? Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih kurikulum? Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan atau sebuah pedoman dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, kurikulum ini juga ada di berbagai jenjang. Ada di jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Nah, kurikulum ini kalau diibaratkan landasan pacu nih, siswa itu sebagai pelari. Nah, di mana sebagai seorang pelari, siswa itu kan harus berlari di landasan tersebut, tidak boleh keluar arah. Nah, atau arah pendidikan gitu, seperti itu. Jadi, siswanya nih tahu, oh ternyata arah atau tujuan pendidikan itu seperti ini. Jadi, siswa tuh belajarnya lebih terarah, terencana, dan memiliki tujuan yang jelas kalau ada kurikulum. Terus kalau diibaratkan dengan yang lain, misalnya rumah. Nah, kalau rumah itu kan memerlukan fondasi yang kuat. Nah, kurikulum ini sama aja kayak fondasi. Coba kalau fondasinya nggak kuat, nggak jelas, rumahnya akan nggak kuat juga, akan roboh, bahkan bisa nggak dibangun sama sekali. Nah, makanya kurikulum juga harus jelas. Karena dalam kurikulum itu nantinya akan menjadi sebuah pedoman dalam proses pembelajaran. Yang pertama, apa yang harus dipelajari oleh siswa. Terus yang kedua, bagaimana cara mengajarkannya. Dan yang ketiga, apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Pertanyaan kedua, sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan kurikulum bersifat desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya. Sehingga kurikulum bersifat desentralisasi adalah kurikulum yang disusun oleh sekolah atau kelompok sekolah tertentu dalam satu wilayah atau daerah. Nah, jadi guru itu diberikan wewenang untuk menyusun kurikulumnya atas dasar karakteristik, kemampuan sekolah, perkembangan daerah, dan kebutuhan. Nah, jadi guru tuh dapat menyusun pembelajarannya tuh lebih kontekstual gitu, karena dapat memperhatikan langsung nih kondisi sosialnya, budayanya, dan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi nggak ada lagi nih kesenjangan antara tujuan pendidikan di kurikulum dengan keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Jadi pembelajaran yang disusun itu kan lebih kontekstual, lebih nyata dengan kehidupan sehari-hari, lebih dekat dengan kehidupan sehari-harinya siswa. Pertanyaan ketiga yaitu sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan prinsip esensial dalam pengembangan deep learning? Dalam deep learning atau pembelajaran mendalam ada 3 prinsip utama, yaitu meaningful, dan joyful. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu meaningful atau berkesadaran, di mana peserta didik yang sebagai pembelajar itu aktif dan mampu meregulasi dirinya. Jadi siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dia sadar, oh saya sebagai pembelajar berarti saya harus menyimak pembelajarannya, terus saya juga harus aktif dalam proses belajarnya. Terus yang kedua yaitu meaningful atau bermakna. Nah, jadi siswa tuh dapat mengambil relevansi dan manfaat dari proses pembelajaran tersebut, sehingga siswa dapat membentuk pengetahuan lama dan barunya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga yaitu joyful, pembelajarannya suasananya itu menyenangkan untuk si siswa dan juga untuk si gurunya. Jadi suasananya yang menyenangkan, positif, dan memotivasi siswa. Yang keempat yaitu sebagai berikut. Jelaskan makna dari prinsip dasar kurikulum di SD harus berbasis holistik dan integratif. Nah, kita harus tahu dulu. Holistik adalah pendidikan berjalan secara utuh. Ingat, utuh. Nah, jadi dalam proses pendidikan tuh guru nggak hanya memperhatikan akademis siswa aja, tapi juga harus memperhatikan potensi yang dimiliki setiap siswanya, perkembangan potensinya.
Nah, setiap siswa yang lahir itu kan memiliki potensi yang berbeda-beda. Antara siswa A dengan siswa B itu potensinya nggak sama. Nah, misalnya siswa A mempunyai potensi bela diri, kita arahkan ke bidang bela diri. Terus siswa B memiliki potensi dalam menggambar, kita arahkan ke bidang seni. Terus siswa C memiliki potensi dalam berlari atau olahraga, ya udah kita arahin ke bidang olahraga seperti itu. Jadi tujuan akhirnya nih tidak hanya membentuk siswa yang cerdas secara intelektual, tapi juga bersikap dan berperilaku baik serta mengembangkan potensi yang mereka punya. Sedangkan integratif artinya menggabungkan berbagai mata pelajaran atau tema dalam suatu proses pembelajaran agar siswa memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan bermakna. Jadi maksudnya nih, misalnya si siswanya lagi belajar tentang tema lingkungan. Nah, kita dapat menyelipkan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia untuk siswa menuliskan laporannya. Terus matematika untuk siswa menghitung luas taman sekolahnya. Dan seni budaya menggambar yang ada di ekosistem tersebut, misalnya tanaman atau hewan-hewan lainnya seperti itu. Jadi siswa itu belajarnya secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah lagi. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.